Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin imamil muttaqin wa ala alihi washabbihi ajmain. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa yang berbahagia, patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini dianugerahi oleh Allah, dikirim kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dari beliaulah kita akan mendapatkan informasi yang begitu banyak dalam hal beragama. Termasuk salah satunya adalah berkaitan dengan hari kiamat. Di dalam sebuah hadis Rasulullah menjelaskan kepada kita, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana yaumul qiyamati yudha'ul mizan." Pada hari kiamat kelak nanti akan disediakan timbangan amal kebaikan dan keburukan kepada kita semuanya. Fayu'ta bi ahli shalah fayuwaffawna ujurahum. Pada hari kiamat nanti akan dihadirkan kepada ahli sholat tentang amal kebaikan yang dikerjakannya, akan diserahkan kepada mereka ahli sholat pahala atas sholat yang dikerjakan. Maka di dalam ayat Al-Quran itu dijelaskan kepada kita, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang mereka ini mengerjakan sholatnya dalam keadaan khusyuk. Kenapa sholat yang khusyuk? Menghadirkan hubungan kita kepada Allah itu menjadi baik, sehingga kalau kita mau melakukan kemaksiatan tuh ingat sholat kita. Masa ahli sholat kok melakukan kemaksiatan begitu? Maka besok pada hari kiamat, orang yang rajin mengerjakan sholat akan diberikan kepada mereka wa yuwaffawna ujurahum bil mizani. Mereka akan diberikan pahala sholat yang dikerjakannya pada hari timbangan amal kebaikan dan keburukan. Tsumma yu'ta bi ahli shaum fa yuwaffawna ujurahum bil mizan. Dijelaskan di dalam hadisnya Rasulullah, as-shaumu junnatun yastajinnu bihal abdu. Orang yang rajin mengerjakan ibadah puasa, dia akan dibentengi oleh Allah dari berbuat dosa. Maka beruntunglah bagi orang-orang yang rajin mengerjakan ibadah puasa. Dia akan diberi pahala ibadah puasa yang dilakukannya. Maka kadang-kadang ada orang yang, wah saya ini mampunya hanya puasa di bulan suci Ramadan misalnya, yaitu yang wajib begitu ya. Maka beruntunglah bagi mereka yang mengerjakan ibadah puasa, maka akan mendapat keuntungan atas ibadah yang dilakukannya itu, sehingga pada hari timbangan amal kebaikan dan keburukan, mereka yang mengerjakan ibadah puasa itu akhirnya akan diberikan pahala atas puasa yang dilakukannya. Tsumma yu'ta bi ahlil bala'i la yunsabu lahum mizanun. Bagi mereka yang ditimpa musibah, mereka akan diberikan pahala tanpa catatan amal diberlakukan bagi mereka. Kenapa? Tentu orang-orang yang mendapatkan musibah, mereka yang ikhlas dan sabar, mereka akan diberikan pahala yang lebih dibandingkan dengan amalan-amalan yang lainnya. Persoalannya, sabarkah dan ikhlaskah orang yang diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga besok pada hari kiamat itu orang-orang yang sabar, mereka tidak akan pernah dihisab dan diberikan hadiah yang istimewa dari Allah Subhanahu wa taala,
Apa itu? Wala yunsharu lahum diwanun wa yuwaffawna ujurahum bighairi hisabin. Orang-orang yang ketika mendapat musibah mereka sabar, maka pada hari timbangan amal kebaikan dan keburukan, wala yunsharu lahum diwanun fa yuwaffawna ujurahum, mereka tidak akan dicatat kebaikan dan keburukannya, tetapi mereka diberikan pahala. Apa bentuk pahalanya? Bighairi hisabin, pada hari itu dia tidak akan dihisab, tetapi langsung diberikan pahala oleh Allah atas kesabaran ketika orang ini mendapati musibah. Hatta yatamanna ahlul afiyah law kanu bimanzilatihim min kathrati thawabillahi ta'ala. Orang-orang yang demikian ini akan selalu mengharapkan agar mereka dimasukkan kepada golongan orang-orang yang dimasukkan surga tanpa hisab. Karena apa? Karena banyaknya mereka mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang berbahagia, percaya tidak percaya bahwa hari hisab, hari kiamat itu pasti akan datang dalam kehidupan kita. Maka senyampang kita ini oleh Allah diberikan kesehatan, kesempatan untuk berbuat amal kebaikan, maka jangan pernah bosan untuk selalu berbuat baik, dan jangan pernah bosan untuk selalu mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya seberapapun banyak amal yang kita kerjakan, tentu yang kita harap itu adalah ridho dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga ridho dari Allah itu dapat menghantarkan kita akhirnya dimasukkan surganya Allah. Dan sebaliknya kita juga berharap agar Allah tidak akan menghadirkan amarahnya di dalam kehidupan kita, sehingga kita berharap jangan sampai kemudian kita di dalam menjalani kehidupan ini mendapatkan amarah dari Allah. Pada akhirnya kita akan mendapati kesulitan hidup di dunia, dan pada akhirnya lebih-lebih nanti tentu Allah kalau marah dan tidak ridho, tidak mungkin Allah itu kemudian memberikan pertolongan kepada kita. Orang-orang yang berbuat angkara murka pasti dia harus bertanggung jawab atas kemungkaran yang dia lakukan. Sama-sama kita mendapat kesempatan, kita pilih untuk selalu berbuat kebaikan. Kita berharap dengan begitu Allah akan selalu memberikan kemudahan di dalam menjalani kehidupan ini, dan pada akhirnya kita semuanya akan diselamatkan oleh Allah pada hari Yaumul Hisab, hari perhitungan amal kebaikan dan keburukan. Orang-orang yang rajin istiqomah mengerjakan sholat, maka dia akan memperoleh pahala dari sholat yang dia kerjakan. Orang-orang yang sabar ketika mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala, dia juga akan memperoleh pahala atas kesabaran dan ikhlasnya, keikhlasannya untuk menerima takdir Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada akhirnya mereka dihantarkan oleh Allah, dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah kepada kita semuanya, dan kita selalu didorong untuk selalu menjadi hamba-hamba Allah yang baik, hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughriq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal ladina suratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril ladhim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma ja'alna min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna min ahli syarri wad dhair, innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian pemirsa yang berbahagia, sampai ketemu di lain kesempatan. Akhirnya wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.